Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to Local Committee. I'm Brahmana Skandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO Meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASHOGI seri ke-145. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Seperti hari Rabu sore, seperti biasanya saya Dr. Hoirinisa menemani sore Anda tentunya bersama ASHOGI. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang sudah meluangkan waktunya mengikuti seri ASHOGI dari minggu ke minggunya. Tentunya selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama berdiskusi bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan topik kita pada sore hari ini adalah mengenai follow up penderita kanker ginekologi pasca terapi. Dan di sini sudah hadir 3 orang moderator dan narasumber yang akan berbagi update ilmunya tentunya bersama kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Di sini ada Dr. Afi Angelia Ratnasari, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi MKes. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret di RSUD Dr. Mowardi Solo. Selamat sore Dr. Afi. Sore Dr. Nisa, Dr. Brahmana, Dr. Tati, dan Dr. Pungki, dan teman sejawat sekalian. Terima kasih Dr. Afi sudah berkenan hadir sore ini sebagai narasumber. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Selamat sore Dr. Pungki. Selamat sore Dr. Nisa, Dr. Brahmana, Dr. Tatit, Dr. Afi. Ya, terima kasih Dr. Pungki sudah berkenan hadir.
Dan yang akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini adalah Dr. Tatit Nurseta, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di RSUD Saiful Anwar Malang. Selamat sore Dr. Tatit. Selamat sore Terima kasih semuanya yang banyak. hadir. Baik, kepada seluruh peserta Asogi jangan lupa untuk mengakses pelataran sehatnya, join Zoom dari awal sampai akhir acara karena absensi akan tercatat melalui sistem dan seluruh peserta yang join Zoom akan terverifikasi secara otomatis. Seluruh peserta juga bisa mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Sebelum kita membuka acara pada sore hari ini, izinkan saya mengundang Ketua Hogi yang juga hadir untuk memberikan sambutan dan membuka acara Asogi kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, saya sapa dulu. Terima kasih banyak apresiasi untuk semua peserta ya yang setia mengikuti acara Asogi minggu ke minggu ya. Mudah-mudahan topiknya semakin bervariasi dan nanti kita akan lanjutkan lagi setelah acara ASKO itu topik teaching class ya. Kalau Askogi itu singkat, padat, mendengarkan saja bisa gitu ya sambil nyetir, sambil tidur-tiduran. Dan nanti yang lebih komplit itu teaching class. Kalau teaching class lebih serius karena ada 4-5 pembicara ya. Mudah-mudahan acara ini tetap bermanfaat barokah bagi kita semua. Nah, giliran kedua saya menyapa, terima kasih banyak. Ini sahabat saya, senter tetangga, Dr. Tatit Nurseta, gini ya. Ini tetangga tapi tidak pernah ketemu ya, 2 kali. Assalamualaikum, Cak. Ya. Kemudian ini sahabat saya, Dr. Afi Angelia Ratna dari Solo ya. Ini sahabat lagi dari senternya sama dengan saya ini, Dr. Pungki Mulawardana ya. Selamat sore. Ini tidak pernah dalam satu Asogi itu dari satu center yang sama, tidak pernah. Ketiganya selalu dari center berbeda. Nah, kebetulan saja ini senternya kemudian dari Pulau Jawa semua, tapi nanti tetap pakai bahasa Indonesia kok ya dalam Asogi ini ya, kira-kira tidak pakai bahasa Jawa gitu ya. Terima kasih Dr. Nisa dan ini Bu Sekjen Hoki, Dr. Tovan yang awal acara dari minggu ke minggu. Terima kasih banyak. Nggak panjang lebar, silahkan kita menanyakan apapun tentang follow up karena follow up itu peran panjenengan penting sekali ya. Mau CT scan itu tiap berapa lama itu kan jadi pertanyaan itu ya, pasien tanya itu saya CT scan tiap berapa kali setahun, apa pasti perlu pasmir pasca CA serviks dan lain-lain sebagainya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Brahmana yang sudah berkenan untuk membuka acara sore hari ini. Selanjutnya kami persilakan pada moderator Dr. Tatit untuk memandu jalannya pemaparan dan diskusi. Silakan Dokter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opening ceremony yang luar biasa dari Ketua Hogi. Dan apresiasi sekali. Hogi tambah maju. Ya, jadi topik kita kali ini itu follow up penderita kanker ginekologi pasca terapi. Dan mungkin yang kita bahas kali ini itu adalah beberapa kanker ginekologi yang umum, misalnya kanker serviks, kanker endometrium, kanker ovarium, atau koriokarsinoma gitu ya. Dan seperti kita tahu, jenis terapinya itu ada 3, ya, operasi, kemoterapi, radioterapi, atau kombinasi. Nah, nanti ini akan dibahas lebih dalam oleh pakar-pakarnya. Ya, kesempatan pertama nanti dari Dr. Afi ya, dari UNS Solo, dari Universitas Vertikal dulu. Kemudian nanti kesempatan kedua Dr. Pungki, ya, bukan dari Universitas Vertikal ini, dari Rumah Sakit Vertikal ini nanti. Monggo silakan Dr. Afi, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Dokter Tatit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya menyapa teman sejawat semua. Terima kasih Dokter Brahmana, Dokter Tatit, Dokter Pungki, dan Dokter Nisa. Mungkin untuk menyingkat waktu saya share screen dulu ya Dok. Saya mungkin menyampaikan secara umum dulu saja mengenai apa sih follow up
yang kita kerjakan pada penderita kanker ginekologi pasca terapi mungkin Dok. Mungkin sifatnya lebih bersharing ilmu Dok, karena saya juga masih sebagai yang mencari ilmu dan ilmu lagi di sini bersama-sama. Jadi mengapa sebetulnya kita perlu untuk melakukan follow up dan surveillance pasca terapi pada penderita kanker ginekologis? Kalau kita lihat bahwa sebetulnya kita mau mendeteksi pada pasien-pasien pasca kanker itu kita sangat penting untuk mendeteksi kemungkinan kekambuhan, mendeteksi semua potensi kekambuhan atau timbulnya kanker baru secara cepat, lebih awal, lebih baik dan bisa menangani lebih optimal bila kita temukan sejak awal. Dan bila kita melakukan terapi pada pasien-pasien kanker kanker apapun termasuk kanker ginekologi, itu kita berharap bisa mencegah atau mengidentifikasi dan menangani jika ada efek yang timbul pasca terapi, baik bersifat fisik maupun psikososial, bahkan yang mungkin munculnya belakangan atau kronis setelah terapi selesai dilakukan. Dan yang tentunya kita bisa memberikan edukasi dan mensupport para pasien tersebut untuk bisa mendapatkan quality of life yang lebih baik setelah melakukan terapi kanker ginekologi. Ada beberapa rekomendasi follow up dan surveillance pada kanker ginekologi. Jadi biasanya untuk long term survival ini biasanya kita cenderung untuk banyak menilai survival dalam lebih kurang 5 tahun pertama setelah penegakan diagnosis, terlepas dari kejadian rekurensi pada penyakit tersebut. Hampir semua penyakit kita menilai kemampuan kebertahanan hidup dalam 5 tahun, jadi kita kenal sebagai 5-year survival rate. Di mana walaupun kita meneliti dalam 5 tahun bukan berarti setelah 5 tahun tidak mungkin terjadi kekambuhan, tetapi lebih banyak mungkin kita lebih memfokuskan untuk kemungkinan terjadinya kekambuhan pada 5 tahun pertama, atau bahkan terjadinya progresivitas dari penyakit dalam 5 tahun pertama. Dan lebih dari 50% penyintas kanker ginekologis masih mengalami berbagai masalah kesehatan maupun efek jangka panjang meskipun berhasil sembuh dari kanker. Walaupun dalam 5 tahun pertama tersebut pasien dinyatakan, misalnya bebas dari kanker, tapi seringkali masih disertai dengan berbagai masalah, kesehatan yang dialaminya. Sehingga frekuensi dan durasi follow up biasanya lebih banyak bersifat individual, berdasarkan jenis kanker ginekologisnya, kemudian terapi apa yang didapatkan oleh pasien, resiko rekurensi biasanya banyak dipengaruhi dengan, tadi jenis kanker, kemudian stadium mungkin, kondisi kesehatan pasien secara umum, serta komorbid yang ada pada pasien. Frekuensi dan durasi follow up umumnya kita lakukan follow up secara rutin selama 2 hingga 5 tahun dengan frekuensi yang lebih sering pada sekitar 2 hingga 3 tahun pasca terapi di mana, pada kurun waktu inilah mayoritas rekurensi terjadi. Pada 5 tahun pertama biasanya oleh seorang subspesialis, onkolog apalagi ini, sangat-sangat rutin untuk kita lakukan follow up pada pasien dan bila lewat dari 5 tahun bila memang diperlukan, mungkin dapat dilakukan pula oleh dokter layanan primer atau, dokter ginekologis lainnya, bila pasien memang dalam kondisi yang baik. Dan menurut Gynecologic Cancer Intergroup, GCIG, terdapat beberapa fokus dalam follow up. Yang pertama kita harus menilai adanya kejadian rekurensi, kemudian mencegah untuk terjadinya, kanker sekunder, kemudian mencegah, mendiagnosis, dan menerapi untuk efek jangka panjang yang mungkin terjadi akibat terapi yang diterima oleh pasien, masalah kesehatan lain, dan prevensi sekunder dan tersier yang mungkin berhubungan dengan konseling gaya hidup pasien. Jadi kalau kita lihat secara garis umum, follow up pasca terapi ini berkaitan dengan rekurensinya yang terkait dengan penyakit yang diderita oleh pasien, efek samping dari terapi yang diterima oleh pasien, dan mungkin pada kasus khusus adalah melakukan follow up pada pasien-pasien dengan kanker ginekologis yang malah mendapatkan terapi konservatif. Yang pertama mengenai terkait rekurensi, secara umum saya rasa sama Dok, kita melakukan pemeriksaan secara holistik pada pasien mulai dari anamnesis, apakah ada gejala yang timbul pada pasien-pasien yang saat ini sudah menyelesaikan terapi dan kemudian datang untuk melakukan follow up atau kontrol rutin. Kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik yang diperlukan yang terkait dengan penyakit dan pemeriksaan penunjang yang terkait dengan juga penyakit yang diderita oleh pasien. Sebagian besar rekurensi itu kebanyakan terjadi lokal, di pelvis dibandingkan yang distan, yang jauh metastasis jauh. Sehingga kebanyakan kita
lebih fokus pertama kali adalah menanyakan untuk gejala-gejala yang terkait dengan rekurensi di daerah lokal penyakit tersebut. Misalnya kanker serviks, mungkin bagaimana kejadian keluhan atau gejala yang terjadi terkait dengan kanker serviksnya. Jadi mungkin perdarahannya, kemudian keputihan yang terjadi, nyeri di area daerah pelvis. Sebagian besar mungkin kita juga perlu untuk mendeteksi lagi di tempat lain seperti metastasis di paru-paru mungkin karena batuk-batuk yang lama. Jadi keluhan, pasien-pasien yang mengalami rekurensi dari kanker ginekologis ini disesuaikan dengan jenis kankernya. Lebih banyak kita fokus kepada gejala lokal walaupun tidak menyingkirkan kemungkinan metastasis jauh. Namun ada juga rekurensi yang asimptomatik, dalam artian tidak menimbulkan keluhan pada pasien. Pasien mungkin merasa baik-baik saja, tidak ada keluhan apapun, namun ternyata baru dideteksi dengan adanya temuan abnormal dari pemeriksaan fisik, misalnya ditemukan adanya massa atau lesi baru yang terkait dengan area awal timbulnya kanker ginekologis atau distan dari tempat pertama ditemukannya kanker ginekologis. Sehingga review gejala dan pemeriksaan fisik merupakan metode yang paling umum untuk kita lakukan untuk mendeteksi rekurensi kanker ginekologis. Sebagian besar dari keluhan yang mungkin sering ditemukan pada rekurensi kanker ginekologis terkait dengan karena kita lebih banyak organ genital. eh, Sebagian besar mungkin organ genital di luar ya, untuk serviks yang lain bisa tampak dalam bentuk vaginal bleeding, lesi atau massa pada vulva atau vagina. Sedangkan untuk yang di bagian genital interna mungkin lebih kepada abdominal pain atau distensi abdomen atau keluhan yang terkait dengan massa baru di sekitar dari massa ginekologis seperti keluhan berkemih mungkin atau secara sistemik tampak penurunan berat badan yang lebih drastis pada pasien. Jadi ada gejala lokal dan gejala distan yang mungkin membuat kita mencurigai apakah suatu kanker ginekologis tersebut mengalami rekurensi, misalnya tadi perdarahan pervaginam, adanya discharge, kemudian adanya massa, adanya lagi rasa tidak nyaman pada perut, bahkan mungkin sudah terjadi pembesaran pada perut, limfedema mungkin, batuk-batuk yang tidak sembuh dengan obat-obat yang biasa diberikan, atau bahkan terjadinya dyspnea atau sesak nafas. Jadi resiko rekurensi kanker ginekologis ini berkaitan dengan tipe tumor dan stadium penyakit saat diagnosis diterima oleh pasien, karakteristik tumor primer, dan keterlibatan kelenjar getah bening serta faktor risiko tambahan. Kebanyakan kanker ginekologis kambuh secara lokal di regio pelvis dalam sekitar 2 hingga 3 tahun pertama setelah terapi primer, dan jika teridentifikasi dini, maka sebagian besar mungkin masih dapat memiliki harapan untuk disembuhkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi rekurensi kanker ginekologis, misalnya dari segi pasien adalah adanya komorbid, kemudian prioritas, preferensi, komplikasi dari penyakitnya sendiri, kemudian dari kankernya, biasanya dipengaruhi oleh histologi, jenis dari kankernya, stadium saat dilakukan ditegakkan diagnosis, kemudian efektivitas dari terapi adjuvan dan intervensi dari second line treatment, akses terhadap ketersediaan sumber daya dan layanan di tempatnya dilakukan terapi, serta koordinasi serta support service yang tersedia bagi pasien tersebut. Kanker endometrium ini memiliki rekurensi yang rata-rata untuk yang stadium dini lebih rendah, biasanya sekitar 2-15% untuk terjadinya rekurensi dan mencapai 50% untuk stadium lanjut. Untuk yang tipe 2 biasanya rekurensinya lebih tinggi dibandingkan yang tipe 1. Bila terjadi rekurensi lokal, sebagian besar dapat disembuhkan. Untuk kanker ovarium ini angka kambuhannya lebih tinggi dan biasanya lebih banyak ditemukan pada pasien dengan stadium lanjut, walaupun untuk kanker stadium dini juga angka kekambuhannya mencapai 25%. Untuk kanker serviks stadium 1, kambuhannya bisa mencapai 10-20%, walaupun jarang ditemukan pada karsinoma sarkomosa, tapi juga mungkin terjadi lebih tinggi pada kejadian pada adenokarsinoma. Untuk kanker vulva ini kekambuhannya sangat beragam tergantung dari tipenya, kelenjar getah bening dan durasi follow up. Kekambuhannya sekitar 12-37%. Dan untuk kanker vagina masih cukup bervariasi walaupun angkanya cukup besar sekitar 24% untuk stadium 1 dan mencapai 83% pada stadium 4. Melihat dari angka-angka rekurensi tersebut berarti kita sangat sangat penting untuk melakukan follow up kemungkinan kekambuhan pada pasien-pasien kanker ginekologis pasca menyelesaikan terapi untuk kankernya tersebut.
Terkait dengan terapi tersebut selain dari frekuensi, kita juga mungkin, perlu untuk melakukan follow up dari efek samping terapi. Beberapa set efek yang dipengaruhi oleh treatment ini dapat bersifat persisten dan mempengaruhi kualitas hidup secara, negatif bagi pasien. Yang paling sering ditemui adalah kelelahan, disfungsi seksual, gangguan tidur, neurologis, gangguan berkemih, masalah pencernaan, memory loss, depresi, anxiety, dan lymphedema. Jadi untuk terapi yang tadi diresumekan Dokter Tatit ada radioterapi, kemoterapi, surgery, dan mungkin kombinasi dari 2 atau 3 dari, terapi ini dapat menimbulkan efek yang lebih, banyak bagi pasien. Semakin banyak terapi yang diterima, semakin banyak kemungkinan seorang pasien tersebut untuk mendapatkan efek samping dari terapi yang diterimanya. Radioterapi ini efek sampingnya mungkin dialami tergantung dari bagian tubuh yang diterapi, dosis radiasi yang diberikan, dan apakah pasien juga menerima terapi lain seperti kemoterapi. Ini adalah beberapa dari efek samping radioterapi untuk kanker ginekologi yang mungkin dialami oleh pasien. Ada yang jangka pendek yang di bagian atas dan jangka panjang di bagian bawah. Di sebelah kiri adalah kejadian yang lebih banyak ditemukan dibandingkan yang di sebelah kanan. Dalam artian adalah semua keluhan ini mungkin ditemukan pada pasien dan, hal ini bersifat individual kepada pasien-pasien kanker ginekologi yang mendapat terapi. Yang penting untuk kita lacak dan kita perhatikan pada pasien-pasien yang mendapatkan radioterapi, apakah ada masalah yang perlu untuk kita atasi, berkaitan dengan treatment-nya atau bahkan mungkin terjadi setelah treatment-nya selesai. Kemudian untuk kemoterapi, kemoterapi ini adalah, efek terapi yang mungkin umum diterima oleh pasien-pasien kanker ginekologi, di mana, insiden dan, kemunculan efek samping ini bervariasi pada, setiap pasien kanker ginekologi yang menerima kemoterapi. Namun sebagian besar mendapatkan keluhan tersebut terkait dengan kemoterapi yang diterima. Jadi lebih banyak efek yang lebih akut dibandingkan yang kronis. Sebagian besar mungkin dari keluhan yang didapatkan ini terkait dengan, siklus yang diterima dan beberapa mungkin semakin memberat dengan bertambahnya, course atau siklus kemoterapi yang diterima oleh pasien dan mungkin akan membaik setelah pasien menyelesaikan kemoterapi, walaupun beberapa keluhan mungkin masih akan menetap pasca kemoterapi diberikan. Dan untuk, pembedahan secara umum karena pembedahan untuk kanker ginekologi sebagian besar mayoritas bahkan, merupakan suatu pembedahan yang radikal di mana kita, lebih banyak melakukan, diseksi atau melakukan, tindakan pembedahan lebih di pelvik dibandingkan dengan organ-organ, atau, operasi-operasi ginekologi yang lebih benign, maka komplikasi yang ditimbulkan pasca operasi juga mungkin menimbulkan efek yang lebih banyak dibandingkan operasi-operasi dari ginekologi yang benign. Perdarahan, infeksi, tromboembolisme, kemudian komplikasi pada limfe, komplikasi pada GI tract, serta komplikasi pada traktus urinarius merupakan komplikasi yang mungkin sering kita temukan pada pasien-pasien pasca operasi dengan kanker ginekologi dan mungkin perlu di-follow up juga setelah pasien mendapatkan, operasi atau menyelesaikan, terapi yang, lebih lengkap selain, operasi seperti radiasi dan kemoterapi yang mungkin memperberat dari komplikasi yang dia terima, setelah melakukan pembedahan. Dan untuk pasien-pasien khusus pada pasien kanker ginekologi yang mendapatkan terapi konservatif ini juga walaupun dia dinyatakan sudah, selesai untuk terapi konservatifnya, tetapi dengan konservatif treatment ini tentunya ada konsekuensi di mana terapi yang diterima bukan terapi yang, eee, kita anggap standar. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan organ, kandungannya, untuk mempertahankan fertilitasnya sehingga ya target yang diharapkan dari konservatif treatment ini adalah fertility sparing-nya. Biasanya kita berikan pada pasien-pasien, early endometrium cancer yang masih membutuhkan fertilitas mendapatkan hormonal treatment, atau pasien kanker ovarium yang dilakukan konservatif surgical staging, atau early cervical cancer yang kita lakukan konisasi atau trachelectomy. Pada pasien-pasien yang hormonal treatment pada early endometrial cancer setelah mendapatkan terapi entah itu progestin, kemudian ALNZ, IUD, kita harus melakukan follow up terkait dari klinis dan
kondisi histologis pada pasien-pasien setelah terapi. Biasanya dilakukan per 3 bulan sejak awal terapi. Kalau respon komplit tercapai, maka kita lakukan kembali setiap 3 bulan dan setelah 2 kali negatif baru kita menyarankan untuk bisa melakukan berusaha untuk mencapai kehamilan. Namun jika tidak ada respon, kita harus mungkin mempertimbangkan meningkatkan dosis progestin dengan terus melakukan kontrol triwulan. Namun jika tidak ada respon atau bahkan terjadi progresi, maka kita tetap menyarankan melakukan pembedahan definitif pada pasien-pasien tersebut. Kemudian untuk pasien-pasien pada kanker ovarium early stage yang masih membutuhkan fertilitas, yang kita lakukan conservative surgical staging, ini juga perlu kita pantau untuk kemungkinan terjadi rekurensi, dan kemungkinan untuk terjadinya, fungsi reproduksi yang diharapkan atau fertilitas. Biasanya follow up dilakukan setiap 3 bulan dalam 2 tahun pertama dan tiap 6 bulan pada tahun ketiga hingga tahun kelima, dengan melakukan pemeriksaan imaging sekitar 1 tahun sekali. Dan untuk konisasi pada early cervical cancer ini adalah untuk salah satu opsi pada pasien kanker serviks stadium awal yang masih membutuhkan fertilitas dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita pilah untuk bisa melakukan terapi ini. Biasanya juga kita harus melakukan follow up setiap 3 sampai 4 bulan dalam 2 tahun pertama, setiap 6 bulan pada tahun ketiga, dan kita mungkin memerlukan juga sitologi serviks vaginal untuk dilakukan setiap tahun, hingga untuk terjadinya kehamilan dan tidak ada indikasi terapi radikal setelah kehamilan selama tidak terjadi rekurensi pada pasien. Selain itu kita harus melakukan follow up untuk kesehatan mental dan kesejahteraan emosional pada pasien karena kanker sendiri merupakan suatu, hal yang mungkin menimbulkan masalah, emosional bagi pada pasien dan menganjurkan pasien untuk gaya hidup sehat. Mungkin sementara itu Dok dari saya, selebihnya mungkin lebih lengkap disampaikan oleh Dokter Pungki. Terima kasih Dokter Tatit, Dokter Pungki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter Afi, ada yang mau ditambahkan sedikit? Dari saya mungkin sementara itu dulu Dok, nanti Dokter Pungki mungkin lebih lengkapnya Dok. Nggih. Terima kasih. Jadi yang perlu itu ada 1 survival, 2 efek samping, yang ketiga kalau yang konservatif itu bagaimana baiknya gitu ya. Giliran Dokter Pungki, monggo silahkan. Dokter Terima Pungki. kasih, Dokter David. Terima kasih. Jadi mungkin saya ini sudah sangat lengkap dan komprehensif Dokter Afi ya. Jadi saya mungkin nambahkan dikit-dikit aja ya tentang follow up penderita kanker ya ginekologi pasca terapi ya. Mungkin slide lagi. Ya, jadi kalau mungkin saya bagi berdasarkan penyakit saja tadi sudah sangat lengkap. Kalau misalnya kanker ovarium ya, seperti kita ketahui kanker ovarium kita membagi penyakit karena tidak semua kanker itu perjalanan penyakitnya sama. Ada beberapa yang prognosa lebih bagus, ada beberapa yang prognosa lebih jelek. Seperti kita ketahui bahwa kanker ovarium secara umum poor prognosis, jadi sebagian besar pasien tidak sembuh. Jadi kita di onkologi kalau sering diskusi bahwa pasien saya ovarium hanya sedikit yang betul-betul sembuh setelah 5 tahun ya. Jadi secara umum tergantung stadium, pada yang stadium awal mungkin 5 year survival-nya 89%, tapi stadium yang lanjut kebanyakan stadium 3 di mana angkanya 41%. Setelah itu kemudian kita juga ketahui bahwa terapi utamanya adalah operasi ya, histerektomi dengan surgical staging atau debugging, terus kemudian diikuti dengan kemoterapi. 80% pasien pasca kemoterapi akan remisi, artinya dia mengalami tapi dengan angka rekurensinya 25% stadium awal sampai 80% stadium lanjut. Jadi memang angka rekurensinya tinggi. Jadi secara umum initial respon kemo yang pertama bagus, tapi kekambuhannya juga tinggi. Nah, jadi pada saat kita mendapati pasien dengan CA ovarium, kita harus lebih aware bahwa angka ini resiko lebih tinggi dibandingkan contohnya CA endometrium ya. Kalau dari NCCN ada rekomendasi bahwa pemeriksaan fisik 2 sampai 4 bulan sekali ya, 2 tahun terus kemudian 3 sampai 6 bulan selama 3 tahun. Ini beda center beda, jadi saya rasa sangat sangat subjektif ya, sangat individual, tergantung logistik dan kemampuan masyarakat. Mungkin pemeriksaan fisik ya jadi PT itu sudah cukup. Kemudian jangan lupa bahwa kita juga terhadap kelenjar getah bening, contohnya di aksila ya, terus kemudian di leher dan di inguinal dan segala macam. Karena
banyak kanker ginekologi penyebarannya limfogenik ya, dan itu bisa kita palpasi. Kadang-kadang pasiennya bagus, pelvisnya ternyata ada pembesaran kelenjar getah bening di leher segala macam. Maaf tadi slide sebelumnya. Ya, jadi kalau CA125 ini optional ya, CA125 itu masih kontroversi. Jadi ada beberapa center di mana CA125 selalu diperiksakan, ada beberapa yang tidak, karena sudah ada studi besar yang menggambarkan bahwa ada studi di mana pasien dicek CA125 ya begitu tinggi di terapi lagi dibandingkan pasien yang ada penyakit, ternyata survivalnya sama. Jadi CA125 ini individual, masih kontroversi apakah rutin diperiksa apa tidak. Dan imaging sesuai indikasi. Tadi kalau misalnya dok perlu nggak PET scan tiap tahun? Ada beberapa yang mengalami seperti itu, tapi secara umum bahwa rekomendasi di NCCN pun juga sesuai indikasi, terutama bila ada keluhan atau kenaikan CA125, baru kita mengejar dengan imaging. Jadi sebenarnya imaging tidak harus rutin dikerjakan. Mungkin kalau sekedar USG pelvis untuk kita mudah ya, tapi kalau untuk yang lain tidak harus rutin. Kemudian jangan lupa bahwa ada beberapa yang kadang-kadang tanya pasiennya, dok, buat apa yang bisa saya lakukan? Mungkin kayak konseling genetik test seperti BRCA untuk melihat risiko pada keluarganya segala macam. Slide. Kemudian ya tadi sudah dibahas juga tentang quality of life ya, efek jangka panjang. Jadi mungkin yang sering mengganggu itu kalau kemoterapi itu adalah paklitaxel ya. Paklitaxel itu ada efek samping neuropati. Itu biasanya tangannya gering-geringen, jadi seperti pakai sarung tangan sama kaki. Jadi ini memang di literatur bisa sampai 12 bulan, ada yang lebih ya. Kadang-kadang kita memberikan terapi konsultasi dengan teman sejauh neuro atau bahkan akupuntur dan segala macam. Gangguan pencernaan, fertilitas, HRT boleh diberikan pada kanker ovarium ya, kalau memang dia menopause dan mengalami keluhan. Dan mungkin kita juga harus memperhatikan depresi sama kecemasan. Jadi kita harus bisa memberikan balance antara awareness bahwa angka rekurensinya tinggi, tapi juga harus tidak boleh menakut-nakuti bahwa nanti ibu ini pasti akan kambuh ya. Jadi kita nggak boleh ngomong vulgar bahwa 80% akan kambuh, jangan. Tapi memang kita harus jujur bahwa ini kekambuhannya cukup tinggi, jadi kita follow up-nya lebih kuat ya. Jadi kita harus memperhatikan aspek depresi dan kecemasan. Dan saya setuju dari promosi gaya hidup sehat ya, diet yang bagus ya, olahraga, aktivitas fisik. Jadi sangat penting juga untuk menekankan bahwa pasien harus kembali ke aktivitas normal. Yang punya kerjaan ngajar ya ngajar, yang punya kerjaan ngantor-ngantor. Jadi jangan sampai pasiennya sibuk terlena dengan ketakutannya kanker ya. Slide. Terus kemudian kanker endometrium, sebagian besar ini terdiagnosa stadium dini dan sebagian besar sembuh. Jadi ini angka kekambuhannya bagus, angka kekambuhannya kecil, angka kesembuhannya sangat bagus. Kebanyakan operasi, surgical staging, ada sebagian kecil ya yang pasca operasi masih membutuhkan kemoterapi atau radioterapi. Mungkin kurang lebih rekomendasi pemeriksaannya sama, imaging dan CA125 sama. Mungkin kita juga bisa melakukan konseling seperti Lynch syndrome. Ini nggak seberapa banyak ya, tapi bisa dilakukan, terutama pada pasien yang high educated. Dan sebagian besar kasus rekurensi terjadi dalam 3 tahun pertama. Jadi ini yang khas pada CA endometrium ini, ternyata angka kekambuhannya bisa di pelvis ya, maupun sampai di metastase paru-paru maupun liver. Jadi ini karena perilakunya cukup hematogenik ya pada kanker endometrium. Jadi harus hati-hati pada kanker endometrium. Slide. Jadi tadi juga efek quality of life tadi sudah dibahas. Jadi tadi mungkin yang untuk kanker endometrium pada pasien yang membutuhkan hormonal replacement terapi, mungkin yang disarankan adalah progestin ya. Kalau pada yang risiko, terutama pada risiko rendah, pada risiko sedang dan tinggi kontraindikasi, jadi harus hati-hati. Kemudian jangan lupa selain itu juga harus hati-hati risiko kanker sekunder. Pada kanker survival, terutama pada kanker endometrium, karena dia kesembuhannya bagus jangka panjang, itu dia tetap memiliki risiko secondary cancer. Jadi semua pasien kanker memiliki risiko karena ada kerentanan genetik ya. Dan kemudian harus hati-hati pada kanker endometrium, biasanya ada risk factor yaitu obesity. Jadi kalau misalnya dia ingin supaya kekambuhannya rendah, juga salah satu yang bisa dilakukan adalah mengurangi obesity-nya. Jadi pasien di KIE bahwa obesity adalah salah satu risk factor untuk ini. Slide. Slide ya. Ya, yang terakhir tentang kanker serviks ya. Jadi ini cure rate-nya untuk yang kita bagi dua, jadi yang pada stadium awal ya, di mana kita bisa melakukan operasi atau radioterapi ya. Stadium 1
dan 2 non bulky itu kurang lebih bagus, 80 sampai 90%. Ini di literatur sama bagusnya antara operasi dan radioterapi. Pada stadium 2 atau 3, cure rate-nya sekitar 40-60%. Sebenarnya dengan kemoradiasi cukup bagus juga. Nah, pada stadium yang awal sebenarnya sebisa mungkin kita memilih untuk melakukan operasi karena perbedaan sebenarnya efekasinya sama, tapi side effect profile-nya berbeda. Pada pasien dengan pasca operasi, semua terapi memiliki potensial side effect, tapi pada operasi biasanya potensial side effect-nya akut dan cepat recover. Pada radioterapi, sebaliknya efek sampingnya lebih berat sama lebih kronik, lebih lama. Bahkan ada yang seumur hidup menderita karena efek sampingnya. Jadi secara umum, kalau ada tempat di mana kita bisa melakukan duanya, kita milih operasi. Tapi ada beberapa kondisi seperti kontraindikasi operasi atau obesity dan segala macam, kita perlu melakukan radioterapi dengan hasil yang sama bagusnya. Kekambuhan bisa di sentral ya, maupun di pelvic maupun metastase jauh. Jadi saya rasa rekomendasinya sama. Nah ini tadi dibahas beberapa sedikit ya. Sitologi serviks ini sebenarnya tidak banyak membantu, terutama pasca radiasi. Jadi pada pasien yang pasca radiasi, ternyata sitologi ini hasilnya kurang akurat ya. Tapi pada pasien post radikal histrektomi, di mana dia belum pernah melakukan radioterapi, mungkin lebih akurat. Tapi jangan lupa bahwa kalaupun kita melakukan inspeksi, kita melakukan sitologi, jangan lupa kita harus VT. Apalagi pasien pasca radiasi, karena pasca radiasi kadang-kadang dari pengalaman kita sering mendapati bahwa ektoserviksnya bagus ya, ternyata ada tumornya di endoserviks ya. Jadi kalau dari inspeksi kesannya bagus, tapi ternyata kalau kita melakukan palpasi, kita bisa melihat adanya rekurensi ya. Imaging sesuai indikasi. Slide. Ya ini slide terakhir ya. Jadi beberapa tentang quality of life. Jadi kita kalau melakukan radical hysterectomy pada CA cervix, kita selalu melakukan systematic lymph adenectomy ya. Jadi dengan adanya resiko lymphedema dan segala macam. Gangguan fungsi pencernaan buli mau akibat radikal, tapi biasa jangka pendek bisa recover. Yang harus kita waspadai adalah adanya fistula atau pendarahan, gangguan fungsi pencernaan dan buli akibat radioterapi. Ada beberapa orang yang sampai bertahun-tahun mengalami hematuri atau melena hematogenesis ya akibat radioterapi, itu bisa terjadi. Dan apa namanya, mungkin itu aja dari saya, yang lain-lain seperti sama. Terima kasih Dr. Tatim. Oke, terima kasih Dr. Pungki. Saling melengkapi ya, padat, singkat. Tercatat 175 peserta yang hadir. Sekarang 179 yang hadir. Silakan sekarang sesi tanya jawab. Bisa dibantu Mbak Dr. Koirunisa untuk barangkali ada yang sudah masuk pertanyaan. Belum ada Dok sementara di Ya. kolom Q&A. Ya, sambil nunggu kita sharing-sharing sedikit. Jadi seberapa besar izin Dok, ada satu yang raise hand Dok, Dr. Edi Pramono. iya, Mungkin mau menyampaikan sesuatu. Monggo Dr. Edi. ya silakan. Terima kasih Dr. Hermita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan sparing infertility. Kami mendengar isu ada salah satu boleh dikatakan adik anak kita ya yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis di salah satu universitas. Nah, beliau itu terdiagnosa kanker ovarium setelah menjalani pendidikan. Dan info yang saya dapat bahwa beliau itu belum punya anak. Jadi mungkin tidak dilakukan tindakan yang relatif radikal bisa dibilang. Mungkin karena mempertimbangkan anak kita atau adik kita itu belum memiliki anak. Nah, kira-kira sampai seberapa jauh bisa dipertimbangkan karena pada akhirnya adik kita tersebut akhirnya tidak tertolong lagi, akhirnya meninggal dunia, belum sempat menyelesaikan pendidikan dokter spesialisnya juga. Mungkin ada pertimbangan bagaimana kira-kira ini Dok.
Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, mungkin kankernya ovarium ya, bisa lebih spesifik. Kanker ovarium gitu. Betul dok. Oh, lebih spesifik kanker ovarium. Monggo, Dokter Afi dulu yang menjawab, kemudian nanti Dokter Pungki. Baik, terima kasih Dokter Tati dan Dokter Edi. Jadi kalau kita lihat dari standarnya, kita mau melihat adanya kanker ovarium itu, kita tentunya kalau secara standar memang begitu kita tegakkan diagnosis kanker ovarium, kita lakukan complete surgical staging. Pada pasien-pasien tertentu, kondisi tertentu seperti disebutkan mungkin usia muda, kemudian masih membutuhkan fungsi fertilitas, dengan adanya beberapa tambahan syarat yang lain seperti jenis histologi dari ovarium, tumor ovarium yang ditemukan, kemudian juga diferensiasi. Kalau kita mendapatkan jenis histologinya clear cell, begitu mungkin tidak pada tempatnya untuk kita melakukan conservative treatment. Dan disarankan sekali untuk kita lakukan konservatif pada kondisi-kondisi di mana diferensiasi baik. Dan dalam kondisi masih early stage, di mana terbatas pada satu ovarium, tidak ditemukan pada organ lain, organ lain, apalagi kalau ditemukan pada kedua ovarium misalnya seperti itu. Karena pada prinsipnya mungkin tidak banyak berguna bila kita lakukan conservative treatment. Dalam hal ini yang disebut conservative treatment adalah kita hanya mengambil dari indung telur yang terkena kanker, kemudian mempertahankan dari rahim dan indung telur kontralateralnya, tapi dengan melakukan prosedur surgical staging yang lain seperti limfadenektomi, kemudian diperlukan omentektomi dan appendektomi untuk menentukan stadium dan menurunkan kemungkinan untuk rekurensi. Tapi pada kasus ini saya belum bisa banyak berbicara karena kita tidak tahu persisnya. Bila ditemukan kondisi yang awal tadi dan memenuhi syarat, sebetulnya masih pada tempatnya untuk kita lakukan konservatif surgical staging, Dok. Tentunya dengan melakukan follow up. Semua pasien yang dilakukan konservatif surgical staging tidak harus dengan informed choice kepada pasien, informed consent dan informed choice pada pasien bahwa yang kita lakukan bukanlah terapi standar, tapi terapi alternatif yang kita berikan pada pasien-pasien dengan tadi kondisi khusus kita membutuhkan mempertahankan fertilitas, usia muda, dengan pasien menyadari penuh bahwa ada kemungkinan terjadinya rekurensi terkait dengan penyakitnya tersebut. Pasien setelah konservatif treatment, konservatif surgical staging perlu dievaluasi bagaimana stagingnya ke operasi dan apakah diperlukan untuk pemberian terapi adjuvan pasca operasi, misalnya pemberian kemoterapi atau pemberian terapi lain yang sesuai kebutuhan, dan tetap dipantau apabila terjadi progresivitas pasca terapi yang diterima oleh pasien. Mungkin tetap dipertimbangkan untuk melakukan terapi definitif tadi, misalnya melakukan pengangkatan dari organ yang terkena walaupun itu melibatkan rahim sekalipun. Jadi kalau untuk kasus ini, karena saya tidak tahu kronologis pastinya ya dok ya di tengah-tengah seperti apa, mungkin pada awalnya memutuskan untuk melakukan konservatif surgical atau konservatif treatment, satu pilihan pasien, kemudian apa yang ditemukan di tengah operasi oleh operator dari PCP dinyatakan masih memungkinkan untuk dilakukan terapi konservatif, tapi yang perlu kita adalah pasca terapi konservatifnya tersebut, apakah pasien melakukan follow up dengan baik atau mungkin memerlukan terapi adjuvan dan telah melakukan terapi tersebut, responnya bagaimana begitu dok? Karena memang pada prinsipnya terapi kanker itu kita lebih banyak mengharapkan untuk kehidupan atau kelangsungan hidup pasien dibandingkan untuk fertilitas. Pada kasus tertentu fertilitas memang kita pertimbangkan, tapi apabila itu mengancam jiwa pasien, kita lebih memilih untuk mempertahankan kelangsungan hidup dibandingkan mempertahankan fertilitas. Mungkin begitu ya dok, kalau dari saya dok. Jadi untuk kasus ini karena saya tidak tahu persisnya seperti apa, awalnya diterima konservatifnya ada pertimbangan dok, saya rasa dari DPJP atau operator yang melakukan, mungkin pada awalnya masih confined to one ovary, jadi masih terbatas pada satu ovarium. Temukan metastasis tempat lain diharapkan masih bisa untuk dilakukan konservatif. Tapi memang Mungkin masih apa namanya memang mungkin di stadium 1 atau 1C ya mungkin karena memang masih terbatas di satu ovarium mungkin karena isu yang sampai ini antena juga sebenarnya kurang panjang, ini antena saya juga kurang panjang, isunya juga sepotong-sepotong nih dok. Jadi memang katanya adik kita tersebut sedang menjalani pendidikan dokter spesialis 1, sedang baru di semester awal terdiagnosa dan beliau belum punya anak. Jadi mungkin dengan pertimbangan itu juga mungkin
setelah diskusi antara adik kita tersebut dengan onkolognya, mungkin dipertimbangkan juga untuk memikirkan itu. Namun mungkin juga sih dalam perjalanannya mungkin tidak berhasil juga, sampai akhirnya belum sempat menyelesaikan pendidikannya, terjadi perburukan, akhirnya juga meninggal. Ini karena memang isunya juga simpang siur bagi saya, mungkin bagi teman-temannya atau onkolognya mungkin ya bukan isu yang simpang siur, cuman karena kita dengarnya hanya simpang siur gitu, Dok. Mungkin terima kasih, Dok, jawabannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. ada tambahan Dokter Pungki? Iya, mungkin nambahkan sedikit. Jadi saya setuju ya, kita nggak tahu ceritanya, pasti ada banyak decision making yang terjadi dalam kasus tersebut. Seperti kita ketahui, pasien yang paling susah itu adalah pasien dokter ya, karena tahu penyakitnya. Jadi Iya, pasti Dok. pasti diskusi udah Kita panjang sendiri lebar. sebagai pasien kadang-kadang juga ngeyel, Dok. Setuju. Itu paling kalau pasien dokter, waduh ini kita agak lama ini ngobrolnya dibanding pasien non dokter. Jadi apa namanya, saya yakin sudah dengan pertimbangan yang terbaik ya. Apa namanya, kita kan primum non nocere ya, first do no harm. Jadi pasti kita pilihkan yang terbaik, dan kalau memang ada opsi di mana kita bisa konservatif, tapi yang harus kita pahami adalah operasi konservatif itu indikasinya sangat tipis ya. Sebagai contoh, kita mau radikal trachelectomy, tumornya harus di bawah 2 cm. Nah, sangat susah buat kita di Indonesia menemukan tumor CA cervix di bawah 2 cm. Jadi indikasinya sangat kecil ya. Ada tapi sangat jarang. Itu sebagai contoh. CA ovarium juga gitu ya. Dan jangan lupa bahwa kadang-kadang ya ini kita kan juga karena keterbatasan alat ya. Contoh, saya dulu kebetulan pernah di Korea ya. Di Korea itu waktu tumor bol itu kok CA ovarium stadium 4B itu kok banyak ya. Ternyata semua pasien di PET scan. Jadi akhirnya ketahuan semua 4B. Jadi kalau kita di sini mungkin ada stadium 1C yang meninggal, 3C meninggal, kadang-kadang ada potensi under stage. Karena kita pemeriksaannya memang under staging, karena kita pemeriksaannya memang terbatas. Mungkin kita punya MRI, itu pun kalau di rumah sakit besar dan segala macam ya. Jadi ya dengan segala macam keterbatasannya memang ya itulah plus minusnya gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu tambahan dari saya, Dok. Oke, terima Terima kasih kasih, Dokter Dokter. Muki, Dokter Rafi, Dokter Tatip, Dokter Hairunisa. Saya dengar-dengar lagi, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dokter Edi. Ya, memang kadang-kadang terjadi diskrepansi ya. Akhirnya pasien choice, informed choice itu yang menjadi pertimbangan utama gitu. Karena dokter tidak bisa memaksakan, misalnya ini harus tidak bisa konservatif gitu. Tapi kalau pasien choice itu adalah menginginkan konservatif, ya mungkin dokternya pasti ngalah itu. Bagaimana? Mungkin saya tambahan sedikit dari Dokter Afi maupun Dokter Punggi. Kalau di depan mata itu pasien itu harusnya tidak bisa konservatif, tetapi pasien itu choice-nya adalah saya konservatif saja gitu. Iya dok, kadang juga kita temui seperti itu ya, dan agak berat buat kita memutuskan. Yang penting kalau buat saya kita sudah memberikan saran ya dok, karena kan itu badannya dia, kita nggak bisa memaksa memang ya dok. Tentunya dengan segala konsekuensinya memang dok. Hanya ya yang sangat disayangkan nanti kalau terjadi progresivitas, kemudian kita mungkin masih menemukan dalam kondisi yang masih treatable, terus masih menolak untuk dilakukan terapi itu yang berat bagi seorang dokter serius untuk memutuskan ya. Yang berat itu kan karena si ovarium ya, karena diktumnya kan surgical staging. Jadi pasien itu dalam kondisi operasi saat dibuka kan gitu ya. Ya, pasien sudah kita siapkan informed consent dan informed choice-nya kan gitu di awal, tapi pada saat durante operasi kan Bisa berbeda sulit ya. ini kan gitu ya. Bagaimana pengalaman Dokter Pungki surgical staging? Pada saat awal pasien choice itu konservatif, tapi loh durante operasi ini ya, padahal pasiennya ini di GA ini sudah. Iya, Ya, iya. Mungkin itu perannya kita, kalau pengalaman itu perannya kita VC, Dok ya. Jadi kita kan kalau misalnya biasanya mungkin ganas gitu. VC Biasanya ganas ganas. ya. Pasien terbiasa informed choice-nya itu. Iya, iya.
Jadi kalau mungkin bukan sentra onkologi, sebagai dokter umum kita kan punya penilaian curiga ganas atau tidak ya. Kalau tidak mungkin dibuka. Kalau curiga ganas kan idealnya tidak dibuka. Walaupun pasti ada beberapa kejadian di mana ada miss, ternyata accidental ya karena tidak terpantau sebelumnya. Tapi mungkin kalau kita di pusat onkologi ya kita harus ya istilahnya perfect ya untuk evaluasi pre-op-nya. Ada kondisi di mana kita perlu VC, kita VC, tapi kalau pada saat kita melakukan VC kita sudah double setup. Jadi kalau misalnya jinak gini, kalau ganas gitu. Jadi kalau termasuk misalnya karena ada beberapa orang ganas dia tidak mau diambil semua, mau konservatif. Mungkin kita bisa usul plus lymphadenectomy dan segala macam dengan segala macam keterbatasannya. Cuman mungkin kata kunci yang penting rekam mediknya ya, yang lengkap ya. Kadang-kadang kita ini kan sekarang juga istilahnya kan kita juga bersinggungan dengan orang dengan banyak background pendidikan ya. Mungkin kalau pendidikannya tinggi, mereka bisa paham dan mereka bisa konsekuen dengan apa yang mereka putuskan. Kadang-kadang kalau pendidikannya agak kurang, mereka bisa di belakang bisa istilahnya dalam tanda kutip komplain gitu, kalau misalnya nggak sesuai. Jadi ada bagusnya kita di medical record itu benar-benar lengkap, termasuk kita memutuskan kita KIE hysterektomi, pasien minta usul misalnya. Jadi dengan itu kan sudah ada tercatat bahwa ini patient wish gitu ya, termasuk di inform consent persetujuan operasi maksudnya kayak gitu. Mungkin yang kata kunci kadang-kadang zaman dulu tuh bahkan ada penolakan, cuman kalau penolakan ini kadang-kadang agak kasar ya. Jadi mungkin kita kasih keterangan aja bahwa persetujuan pasien minta dilakukan pengangkatan gini. Menurut saya itu juga lebih itu sangat penting untuk melindungi kita di kemudian hari. Kadang-kadang bisa ada satu dua diskrepensi antara harapan dan kenyataan. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Pungki. Dokter Khairunisa bisa dibantu? Ada yang bertanya lagi? Belum dok, Kalau sementara masih kalau belum belum ada, ini ada, saya saya mau lihat. Nggih. sharing sedikit untuk Dokter Afi Saya sama tambahin sedikit dok, tadi dok. Dokter Pungki. Memang kadang-kadang yang susah bagi kita, kalau seperti dokter Pungki tadi bilang, kalau yang level pendidikannya sangat tinggi, kita gampang ya memberi penjelasan. Nggih, gimana dok? Ketiganya gitu dok. Nggih, Dokter Edi, tadi sempat terputus. Oh iya, jadi memang yang berat itu menjelaskan kepada yang setengah-setengah dok. Kalau yang paham benar kita gampang, yang tidak paham benar-benar tidak paham kita juga gampang. Yang setengah-setengah ini yang sulit, apalagi nanti dikompori pihak ketiga dok. Iya. Saya izin sambil dengar, saya mau kerja yang lain dok. Oh iya, Saya silakan melakukan dok. tindakan dulu dok Sudah sebentar. ditunggu pasien dok. Nggih, nggih. Jadi gini, kan pasca terapi itu kan follow up ya. Sementara pasien kita itu saat ini itu 99% itu BPJS yang tergantung dengan inasi biji. Ya, apalagi inasi biji rawat jalan, misalnya gitu. Nah, kita selalu mengandalkan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik bukan berarti menabuhkan pemeriksaan tambahan yang lain misalnya. Nah, sejauh mana ini peran pemeriksaan fisik ini sebelum melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain atau cukup pemeriksaan fisik pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya si aservik misalnya. Orang habis katakanlah stadium 3B, itu kadang serviknya licin, tapi kan pasti bendol dan di daerah suprasimplisis pasti keras. Nah, ini kadang dispute gitu kita. Ini tumor tumbuh atau enggak gitu. Iya kan? Terus memancing kita untuk pemeriksaan tambahan. Monggo sharing-sharing Dokter Afi maupun Dokter Pungki. Ya, kalau dari saya jelas ya pemeriksaan fisik utama ya dok. Apapun itu kita periksa dulu dok. Karena kan kanker ginekologis tadi banyak juga yang asimptomatik rekuren dok. Kalau nggak diperiksa nggak ketahuan. Kadang-kadang belum ada keluhan, ternyata kita periksa udah ada sesuatu ya. Cervixnya mulai nggak bagus lagi, kemudian mungkin lymph node-nya udah besar gitu. Kadang-kadang seperti itu. Eh, Tentunya ya dengan pemeriksaan tambahan setelahnya karena kalau hanya mengandalkan pemeriksaan fisik
kelihatannya selain masalah tadi dokter inasibi segala macam sulit untuk ini kan kita juga pasti sebagai seorang klinisi pengen lihat kalau udah kambuh sini di mana lagi sih ada. Kalau di bawah serviknya udah jendul gitu Dok, kira-kira nanti apa jangan dalamnya juga ada hidronefrosis mungkin atau yang lain. Atau mungkin ovarium tumbuh lagi teraba di bawah ada massa di pelvis sampai manakah massanya saya rasa sih tetap harus dibutuhkan ya Dok. Tapi yang utama mungkin ya tetap anamnesis pemeriksaan fisik ya, karena sebagian besar tentunya pasti datang dengan keluhan, sebagian kecil asimptomatik, sebagian besar keluhan. Cuma kadang-kadang ya kalau kita kurang teliti untuk melakukan pemeriksaan atau untuk area-area tertentu seperti di pelvis yang mungkin tidak kadang-kadang tidak rutin seperti kita mungkin tidak tercapai ke dinding belakang. Saya seringkali mendapatkan kekambuhan yang mungkin berupa nyeri, Dok, nyeri di seperti di punggung belakang. Kalau diraba lokalnya baik, nggak ada masalah gitu. Kelenjar getah bening yang teraba menurut pemeriksaan VT tidak ada masalah, tapi ternyata kekambuhannya jauh lebih ke belakang lagi, apalagi pasiennya gemuk. Gitu. Mungkin seperti itu yang kadang-kadang membuat galau dan kita tetap membutuhkan pemeriksaan penunjang tambahan, walaupun dipertanyakan oleh pihak BPJS, Dok. Seperti itu. Tapi pemeriksaan fisik ya nomor 1 sih, Dok. Gitu. Mungkin dokter Dokter Pungki Pungki barangkali mau sharing pengalaman, memang kita ini berhadapan dengan pasien. Kadang-kadang Iya, kita Dok. tanya, Bu, ada keluhan, itu keluhannya mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ini masa kita periksa semua ini, PET scan ini, Mas. Enggak, Dokter Pungki. Iya, iya. Iya, Dok. Jadi memang ya patient profiling itu penting ya. Jadi tadi kan ada juga apa namanya? Kalau quality of life itu kita harus melihat kecemasan sama depresi ya. Kadang-kadang hati-hati Bu, nanti Ibu kontrol 3 bulan. Kalau sebelum 3 bulan ada keluhan datang, akhirnya keluhannya banyak. Jadi karena dia ketakutan sendiri ya, ketakutan sendiri. Cuman ya kita memang harus ya kita kan kalau sering melihat pasien nanti kita bisa memiliki penilaian yang cukup objektif terhadap pasien ya. Ada beberapa kalanya di mana kita harus melakukan minimal USG abdomen ya dan segala macam. Tapi saya setuju bahwa kebanyakan rekurensi itu yang ada beberapa yang asimptomatik, kebanyakan simptomatik. Kita tidak akan bisa menangkap 100% yang terutama yang asimptomatik, dan yang simptomatik itu juga seringkali di local area di pelvic ya, di pelvic di mana di stump-nya vagina dan segala macam. Itu yang kita tidak boleh overlook ya, overlook. Jadi seperti itu. Jadi kebanyakan dengan VT dan anamnesa yang baik, saya rasa kita bisa menangkap. Dari itu baru kita kejar dengan imaging ya. Walaupun kadang-kadang USG ini saking banyak yang di USG, antrinya lebih lama daripada CT scan atau MRI gitu ya. Tapi saya rasa dengan itu mungkin perannya juga kita punya tumor board ya, ya. Dengan tumor board ada beberapa kasus di mana kita bisa dapat prioritas lebih cepat segala macam. Terutama pada kondisi di mana bonam ya, yang lebih bagus ya bagus. Ya memang itu seninya kita merawat pasien. Apalagi sekarang ada Dok, ada terapi maintenance ini seperti olavarib, seperti bevacizumab ini tambah ruwet lagi anunya monitoring ya, karena ada beberapa pasien yang betul-betul kita harus pantau juga follow up, karena dia begitu pasien mau mendapatkan maintenance terapi akhirnya dia pasti akan lihat misalnya dengan maintenance terapi ini quality of life lebih bagus apa enggak, begitu lebih jelek dia akan stop. Jadi kita harus benar-benar filter. Ini pengalaman saya beberapa pasien. Terima kasih. Ya, kalau jenis yang itu kadang cuman ambil 2 bulan, 3 bulan, kadang sudah stop itu. Iya. Dokter Khairunisa bisa membantu, ada pertanyaan dari peserta? Belum ada, Dok. Sepertinya sudah sangat jelas sekali penjelasannya dari narasumber ini kayaknya, Dok. Ya, karena waktunya juga sudah jam Iya, 4.28 ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan yang kita bahas, kita akhiri pertemuan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Dr. Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Afi, terima kasih Dr. Pungki. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para narasumber dan moderator kita sore hari ini. Terima kasih banyak Dr. Tati, Dr. Afi, terima kasih, Dr. Pungki, terima kasih.
Baik, tidak terasa 1 jam kita diskusi, cukup banyak yang kita diskusikan sore ini tentang bagaimana follow up pasca terapi kanker ginekologi, apa saja yang perlu dievaluasi, bagaimana cara evaluasinya, kapan, tadi sudah dijelaskan secara komprehensif dengan narasumber kita, dan semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini memberikan banyak manfaat. Kepada seluruh peserta, Asogi dimohon untuk mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya, kemudian menyelesaikan pembelajaran sampai batas waktu hari Jumat. Dan kembali saya tidak bosan mengingatkan bahwa sebentar lagi tanggal 28 November sampai 1 Desember 2024 Hogi akan menjadi tuan rumah ASGO Meeting 2024 di mana akan diselenggarakan di Bali. Akan ada simposium internasional dengan 7 workshop dengan total SKP 170 SKP Kemenkes. Slot registrasi masih ada dan masih kami buka sampai menjelang acara nanti. Info lengkapnya bisa diakses melalui website www.asgo2024bali.org. Jangan sampai ketinggalan vibes update ilmu level internasional di negeri sendiri. Baik, jangan khawatir kepada seluruh peserta yang mungkin ketinggalan join Asogi dari awal, bisa mengakses full videonya di akun YouTube Asogi, begitu juga dengan seri-seri yang sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta Asogi. Sampai jumpa di Asogi seri berikutnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima Terima kasih, kasih. Dokter. Terima kasih Salam, banyak. terima kasih. Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to local committee. I'm Brahmana Skandar on behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology. I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO Meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024.